Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada tamu istimewa ini datang hari ini. Sebelumnya selamat datang di acara Terima kasih. Ngopi Day. Keren banget. Ngopi bareng Kang Dide. Keren. Oke. Ya, ini konten diskusi bincang-bincang ringan. Oke. Nah, kali ini kita kedatangan tamu, ya, seorang perempuan, Iya. Bayu ini. Aduh. Nah, ini tokoh wanita, ya, aktivis sosial, dosen, Amin. dan ya sahabat-sahabat lainnya. Ibu rumah tangga juga Ibu rumah tentunya. tangga juga, ibu dari 2 anak ya. Iya, betul. Monggo nih, Iya. ya, perkenalan aja. Baik, terima kasih Kang Didai. Siap. Saya sangat senang lah pada hari ini bisa masuk juga di podcastnya Kang Dide nih dengan judul Ngopi Day. Karena memang kita pernah ketemu ya Mas ya, waktu dulu di webinar Perempuan Tani di mana Kang Dide ini sebagai hostnya. Oh iya. Ya keren lah, dan ternyata kita bertemu lagi ya, syukur alhamdulillah. Saya senang sih akhirnya saya masih bisa dikasih kesehatan ya Kang Dide. Iya. Karena kemarin memang lumayan lah, ada beberapa, bukan bulan sih, setahun lebih ya, itu kita berproses di pusaran politik ya kan. Tapi pada saat yang sama juga tidak menanggalkan profesi saya sebagai seorang ibu rumah tangga, alhamdulillah waktu itu. Jadi kemudian ketika 1 tahun lebih ini harus terhenti pada satu titik di mana ya udahlah, nggak pada tahun ini kita mendapatkan suatu kesempatan atau rekom saat itu, ya nggak masalah juga, karena kan akhirnya saya kembali lagi ke ibu rumah tangga. Iya. Dan lain-lain tadi yang masih dia sampaikan sebetulnya bukan seabrek profesi atau jabatan Mas, tapi seabrek kegiatan sosial kali ya Mas ya. Iya. Artinya ini banyak yang mempercayai Nilia. Alhamdulillah, kita sosial banget sih memang. Nah, ini kan kalau sebut ini ya, nama Nilia ya, orang Iya. kan ini familiar ketika proses ini ya, Pilwali, Iya. running Pilwali ya, Aduh, setahun lebih yang penuh cerita. penuh cerita dan hingar-bingar ya. Betul sekali, iya. Nah, ini kan pasca itu kan rekom keluar, ya kan? Ternyata kan belum ini, nama Nilia Iya. belum di ini kan, direkom ya. Iya, sedih gitu. Walaupun Enggak. relawannya Iya. ini kan bekerja di bawah, Iya, betul. sosialisasi juga luar biasa ya kan. Nah, yang kita ingin tahu itu pasca nggak dapat rekom itu, nah Ninglia itu kemana kemarin posisinya, di 01 apa di 02? Oke. Tapi sebelum saya membahas tentang perpolitikan di Pilwalinya ya yang mendapatkan tiket kemarin. Tapi memang waktu itu sebelum penentuan rekom, alhamdulillah Mas Didai, ada seseorang yang bagi saya orangnya ini baik lah ya. Beliau menyampaikan ke saya beberapa masukan dan beliau sangat kredibel banget lah kalau memberikan ini pembicaraan. Dan dalam pembicaraan itu beliau menyampaikan, Mbak Lia, rekomnya sepertinya ini di pihak ini, tidak menyebutkan merek yang mendapatkan tiket, tapi dia menyebutkan pihak ini loh Mbak yang dapat. Oh gitu ya. Ya udahlah, kemudian pasti ada rasa kecewa, ada rasa sedih. Saya kira wajar, bukan berarti sayanya gila jabatan, enggak juga ya. Saya juga tidak sedang berburu sebuah jabatan, no. Cuman kita kan berpikir, aduh, apa ya yang akan terjadi besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan dengan keluarga saya, relawan saya yang mereka mungkin memiliki harapan terhadap saya kan waktu itu. Tapi kemudian saya ini masih daya cukup panjang sih saya memikirkan dan berdoa juga bagaimana kita realistis, soft landingnya bagaimana,
pasca landing bagaimana itu benar-benar saya pikirkan. Dan alhamdulillah so far good ya. Jadi walaupun teman-teman kemudian memang semuanya pasti shock, kecewa ketika tidak dapat rekom, tapi semuanya ikhlas, legowo masih deh. Karena memang sebelum penentuan rekom sudah saya tuh sampai ini loh mas, telepon satu-satu. Telaten banget ya saya. Jadi saya sampai telepon satu orang untuk memberikan pemahaman. Kalau saya nggak dapat rekom, nggak apa-apa ya. Satu lagi terus semuanya ini saya kasih masukan. Mereka nggak percaya, enggak, pasti dapat nih. Iya, cuman kalau nggak dapat nggak apa-apa kan. Saya semangat, saya justru yang menyemangati mereka. Aku yang menyemangati, ya sudah nggak apa-apa. Jadi ya udah, karena sudah akunya fokus untuk soft landingnya ini bagaimana, ya udah. Bukan aku pasrah loh mas, cuman kan bener-bener yang kita harus memikirkan. Walaupun jadi gini, kenapa saya mengatakan saya tidak pasrah? Oke, saya tidak pasrah, tapi saya sudah memikirkan bagaimana soft landing. Tapi pada saat yang sama saya pun memikirkan bagaimana memang harus dapat bagaimana, bukan harus dapat sih, bagaimana sih apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan itu, how to get itu apa, saya juga melakukan. Jadi ini saya lakukan bersama-sama. Keren lah waktu itu, keren banget. Jadi bener-bener aku tuh out of the box. Kalau saya nggak jadi apa, kalau saya harus jadi apa, saya pikirkan semuanya secara sama. Tapi kemudian oke lah, ya sudah nggak jadi, nggak apa-apa. Kemudian nextnya setelah penentuan tiket nih, kita nggak dapat, ya udahlah, ada nomor 1 dan nomor 2. Pilih di mana? Saya fokus kepada netralitas gitu. Karena saya sangat menjaga perasaannya orang banyak sih waktu itu. Walaupun kemudian ada loh mas yang orang tuh kecewa, yang mereka berpikir seharusnya Mbak Lia menyelamatin gerbong, maksud menyelamatin gerbong itu dalam artian ya supaya kita ada arah kemana gitu. Saya sampaikan loh, kalau jenengan saya arahkan ke nomor 1, ini loh nggak mau nomor 2 gitu, nggak mungkin lah. Jenengan nanti akan menjadi ibarat air dengan minyak gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa. Jenengan mau ke 1 oke, ke 2 oke. Jenengan mau membawa nama saya di nomor 1 silakan, membawa saya di nomor 2 silakan. Maksudnya membawa nama itu misalnya mereka mau menyampaikan saya relawannya Nindya ke 01 monggo, saya relawan Nindya ke 02 monggo. Aku santai saja. Karena di sayanya nggak ada kepentingan yang kita harus mendapatkan apapun, nggak ada. Alhamdulillah masih deh. Tapi memang sempat lah ada yang ngomongan juga sampai nggak enak gitu. Aduh, seandainya lihat pilih arah waktu itu mungkin nggak kocar kacir. Ada yang menyampaikan. Terus saya langsung gini, sebentar, konteksnya kocar kacir kayak gimana? Kocar kacir itu ketika teman-teman kita bertengkar yang nggak puas sama kita dan sebagainya. Tapi ketika mereka itu dengan saya hubungan baik dan mereka walaupun beda pasangan, oke lah, mungkin mereka sempat panas, tapi selebihnya mereka lo ngopi mas. Jadi mereka habis panas-panasan tuh kadang-kadang mereka ngopi. Nah itu bagi saya nggak kocar-kacir, tapi itu loh, itu adalah esensi yang saya inginkan. Ketika saya sudah mengucapkan Surabaya adem, aman dan tentrem, saya akan komitmen mewujudkan itu. Berarti dinamika di tingkat relawan ada ya? Ada dong. Ada. Tapi itu tadi setelah mereka bertengkar, saya kan telaten mas. Jadi kadang saya teleponin, jangan gitulah. Itu kan dulu juga ini temanmu dan sebagainya. Oh aman Mbak Lia, kita habis ngopi. Oh ya pinter. Jadi kan saya suka. Saya lega kan. Oh ternyata mereka tetap ngopi lagi. Kadang-kala ada yang masih kaku banget. Pasti saya akan mengambil salah satu, misalnya nih relawan ada yang 1 sama 2, yang di 2 kaku misalnya, yang satunya lebih lunak, maka yang satunya saya minta ngalah deketin yang 02 misalnya. Ya udah mereka nyatu lagi. Udah santai kok mereka, karena saya selalu menyampaikan jangan sampai fanatiknya sempit. Ya, itu yang penting dalam konteks hari ini ya. Iya. Terus selalu kan kita kan ini melihat kiprahnya Nindya di perempuan tani HKTI ya. Iya. Yang orang melihatnya ini luar biasa. Karena apa? Justru ini melampaui HKTI-nya. Oh, masya Allah. Iya. Dari konteks program kinerja sama pemberitaannya gitu.
kan juga kemarin juga baru dapat ini ya, reward ya. Iya, alhamdulillah. Harga dari ya, pembuatan DPP Iya, betul. Pembuatan HKTI. Terus next ini kan DPP terbaik ya. Iya, provinsi alhamdulillah. Kedepannya mau dibawa kemana nih? HKTI di Jawa Timur. Baik. Terus sinergitasnya sama Pemprov Jawa Timur seperti apa? Oke, thank you pertanyaannya Mas Dida. Jadi sebetulnya kalau saya tuh gimana ya, kalau dikatakan melampaui, semoga itu bukan saya yang niat melampaui ya. Saya sih dalam hidup insya Allah bukan saya sok baik ya, cuman saya sih berusaha banget jangan sampai kita tuh melampaui siapapun. Maksudnya udah kita normal aja lah. Cuman kalau kemudian pada faktanya kita menjadi melampaui orang lain atau yang lain atau instansi lainnya dan sebagainya, itu ya sudah, itu kan hanyalah sebuah proses yang mungkin kita sedang dikasih Allah keberuntungan sehingga kita lebih gesit daripada yang lain, kan itu aja sih bagi saya, bukan niatan nggak baik. Cuman saya juga sangat berharap sih ke depannya bagaimana Perempuan Tani dengan HKTI nanti semakin bisa bersinergi. Mungkin kemarin salah satu dari kami mungkin sedang slow mungkin ya kan, tapi siapa tahu tahun depan kita bisa sama-sama berjalan. Karena memang kalau saya tuh gini sih Mas, prinsipnya itu kalau aku sedang lari, ya memang kondisi saya sedang lari, nggak mungkin saya tiba-tiba berhenti. Lalu kan jenengan sudah lari kencang terus berhenti, kan kasihan di belakang, ketabrak semua. Dan jenengan kalaupun habis lari kencang, jalan pun itu kan nggak bisa langsung jalan, tapi kan harus larinya dikurangin terus jalan kan gitu. Walaupun begitu, kalau saya sih kadang berpikir gini loh, termasuk kemarin saya lari, tapi memang sekarang saya memikirkan kok Mas, saya memikirkan bagaimana kita lari, bagaimana kita jalan, bagaimana kita kadang berhenti sejenak. Nah contoh nih, tadi ketika Mas Dida menanyakan bagaimana tahun 2021, berarti kan kita ke depan sinergi dengan siapa aja. Nah insya Allah sudah ada beberapa gambaran. Sebelum kita lari lagi di tahun 2021, saya memang sengaja 1 minggu ini saya mau ini deh santai. Maksudnya saya ingin rehat, saya ingin jalan-jalan santai atau berhenti sejenak. Kita kumpul dengan family masing-masing, kumpul dengan lingkungan sosialnya masing-masing. Dia nanti ketika Januari baru kita lari lagi gitu. Jadi jangan sampai kita tuh ibaratnya punya suatu kawan, suatu gerbong, suatu instansi, kita hanya memikirkan lari, nggak memikirkan bahwasanya mereka butuh berhenti. Nggak boleh, kita nggak boleh egois, kita harus memikirkan kapan ritme ini diatur. Nah, untuk kedepannya memang sudah ada beberapa dinas, insya Allah ada, dan jadi pihak swasta juga ada. Yang terpenting nih Mas Dida yang perlu diketahui, kita sudah terbentuk 9 DPK, 9 kabupaten kota. Dalam waktu 1 tahun. Sebetulnya bisa lebih, tapi karena kan memang pandemi, sehingga kemarin sempat total ya, waktu pandemi lagi hangat-hangatnya itu kita benar-benar total nggak ada pembentukan DPK sekitar 4-5 bulan. Baru setelah mulai orang sudah berangsur bisa normal lagi, new normal, itu udah baru kita DPK lanjut. Kita sudah punya Gresik nih, Kabupaten Probolinggo, kita punya Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Probolinggo, Situbondo, Lumajang, dan Kabupaten Pasuruan. Dan sudah terbentuk kecamatan. Kemarin memang masih di Kabupaten Gresik sudah punya kecamatan yang sudah meminta schedule nih dari sayanya, ada di Kabupaten Probolinggo, kemudian Malang, kemudian Gresik juga mau pelantikan lagi di bulan Januari. Mungkin bulan depannya masih ada lagi kabupaten kota lain. Jadi kita ini Mas, aku tuh kayak ke mereka tuh kita kayak ini ya, whole family ya. Jadi kita keluarga besar. Jadi monggo kabupaten kota kalau ingin punya anak di kecamatan dibentuk aja, itu anaknya jenengan gitu loh. Jadi saya tuh memberikan mereka tuh inilah ya, keleluasaan lah. Kita oke lah, kita ada hierarki, tapi tetap harus kita kasih mereka juga kan, ya itu tadi lah, kepercayaan istilahnya, supaya mereka punya anak dan sebagainya. Nah ini kan
penguatan yang KTI udah. Terus yang terakhir ini kan baru kemarin viral itu. Oh viral ya? Iya, yang mana itu? Nama jenengan masuk di ini kan kepengurusan di Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur ya sebagai sekretaris. Itu jalan cerita seperti apa? Iya, jadi kan bukan sekretaris umum loh ya, wakil ya kan bisa disebut. Jadi kalau dia kan ini konteks dia tuh kalau bentuk ini kan MUI apa sekretaris umum lalu sekretaris. Iya gitu. Kalau yang lainnya kan biasa sekretaris wakil sekretaris. Emang sekretaris juga ya penamaannya gitu. Awalnya juga saya pikir wakil sekretaris. Ternyata pas di SK-nya sekretaris. Enggak. Jadi benar-benar saya tuh nggak tahu apapun Mas Yuda. Ini di luar ekspektasi ya? Sangat di luar. Sebetulnya sore sih sudah jam 2 kan ya, sudah sore berarti ya. Ada yang WA, selamat ya sudah masuk sebagai sekretaris. Oh iya terima kasih. Cuman saya kan berpikir ini mungkin masih draft aja gitu. Saya kan orangnya kan nggak langsung yang wow saya enggak juga lah. Maksudku kita kan nggak boleh euforianya berlebihan. Udah setelah itu udah sudah saya aktivitas seperti biasa dong. Kemudian jam 4 tiba-tiba saya buka WA lagi loh. Kok banyak ini di grup. Selamat ya saya buka. Kok orang nyebut nama saya selamat ya Neng Lia saya buka. Oh Masya Allah ya sudah alhamdulillah. Terus di grup lagi ada lagi. Jadi beberapa grup tuh ngucapin selamat ya. Untung saya itu pas buka WA kan. Jadi saya balasin semua satu-satu. Jadi kok viral gini ya, saya kaget juga gitu loh Mas. Jadi bener-bener nggak tahu apa-apa kita. Baru malam itu salah satu dari MUI ini menanyakan nama lengkap dan sebagainya gitu. Prof Zaki waktu itu terus ya udah terus ada lagi Cak Dosi juga ini menghubungi loh. Saya juga berarti kan aku kaget aja gitu. Berarti aku beneran ya masuk ya kan? Iya gitu sih. Berarti sempat awalnya sempat nggak percaya ya? Nggak percaya. Saya pikir ya mungkin orang nyodorin gitu aja sih. Iya. Terus ini dia kan kalau bicara tahun 2020 ya itu capaian-capaiannya banyak. Iya. Dari rewardnya aja itu yang saya tahu ya. Iya. Itu ada ini kan dari Forbes Nadine ya. Iya. Tokoh muda Nadine inspiratif ya 2020. Lalu setelah itu dari ini yang perempuan tanya ya. Terus juga perempuan yang dari ini ya DP3. Iya DP3AK. DP3AK. Terus dari internalnya perempuan tani ya. Dari DPN. Terus saya dengar juga ini kemarin saya baca berita itu dapat ini juga reward dari ini ya, lembaga Akurat Research and Consulting Indonesia RCI dalam kategori tokoh muda peduli COVID. Nah, kalau India itu kita kan sempat melihat juga tuh waktu sosialisasi di bawah itu sempat ikut import disinfektan juga. Oh iya. Bisa ceritain nggak ini? Pengalaman-pengalaman yang dalam kampanye pemberantasan COVID. Jadi ya memang tuh dengan relawan kita turun. Cuman kan waktu itu memang sayanya lagi ngerjakan disertasi Mas. Jadi nggak seintens relawan. Walaupun begitu kita memang ya alhamdulillah sih Allah kasih kita rezeki. Jadi ya kita mensupport lah. Kita mensupport banget bagaimana agar teman-teman tuh bisa door to door membantu masyarakat. Sebetulnya Mas kalau ngomong masalah saat itu ya kadang juga hati kecil saya berpikir sebentar saya ini saya sama teman-teman turun kita ngasih masker lah, ada yang sampai nyumbang disinfektan relawan itu dan lain sebagainya. Rapom aja belum dapet kan seperti itu. Cuman saya pikir ya udahlah yang penting orang seneng. Saya cuma berpikir ya udahlah aku ngasih orang seneng udah gitu aja deh. Ya udah walaupun kadang-kala saya juga kadang gini Mas
ya jadi ingat masa lalu. Ya udah, maksudku kitanya berbuat gitu kan, kita kayak apa ya istilahnya itu tidak menginginkan apa balas yang kayak gimana gitu loh Mas. Contohnya ketika sudah dapat rekom nih yang 2 paslon ini kan saya lihat loh kok stikernya mereka ditempel-tempel kadang sama orang itu. Saya berpikir stikernya mereka ditempel, stikerku mana gitu kan. Padahal mereka ditempel kan tempel aja tanpa ngasih apapun. Ibaratnya kalau saya kan mungkin sama relawan kan kita bener-bener yang ngasih, yang turun, relawan yang turun, yang menyapa ke masyarakat, yang ngasih ini dan sebagainya. Bu, kita nggak ini loh, tapi emang ya udahlah, emang kita kan nggak sedang jualan kan. Maksudnya kita emang sedang ingin berbagi ke masyarakat aja. Jadi ya udah, cuman berdasarkan ceritanya relawan sih, walaupun kadang-kala mereka tuh stikernya nggak langsung ditempel di rumah, stiker saya waktu itu ya. Tapi katanya sih masyarakat seneng, ini ya mbaknya ini titik kayak gitulah, suka, mereka suka sama foto saya. Tak simpan ya stikernya kadang gitu. Ya udah, aku berpikir ya udah yang penting mereka suka gitu aja. Jadi intinya itu berbuat itu harus ikhlas gitu Mas. Ikhlas banget. Termasuk kayak jenengan tadi dalam berpolitik ya. Iya, ya sudah harus ikhlas. Kalau ikhlas tuh ya udah kita nggak apa-apa. Jadi berpikirlah tuh untuk kebaikan aja. Kemudian ketika jenengan menyampaikan masalah perempuan tani, waktu itu memang perempuan tani juga kita ini ya ada sekitar 11 kabupaten kota waktu itu yang kita turun. Jadi kita kan punya pengurus tuh di beberapa kabupaten kota, mereka turun di wilayah masing-masing, ada yang penyemprotan dan aksi yang lain-lain. Nah itu Mas, saya kan bikin video tuh sama anak-anak, sama pengurus, saya kirim ke status loh sampai ada dinas tertentu, salah seorang kepala dinas, saya belum tak tolong videonya dikirim ke saya Mbak. Dia sambut gitu loh, maksud dia senang melihat kita punya aksi. Kok kayak gitu ya Mbak, dia kok kompak ya ini teman-temannya. Iya alhamdulillah saya sampaikan. Termasuk itu ya, saya pernah baca itu membagikan obat herbal ya. Oh iya, tapi itu dari Pak Muldoko. Terus kita bantu menyebarin. Pokoknya kita kalau dapat apa udah kita kasih Mas, nggak ada yang kita masuk perut. Didistribusikan ke ini ya, yang yang berhak menerima. Iya.